Saudara Kejaksaan Agung menyita kendaraan mewah yang diduga terafiliasi dengan tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah Riza Khalid. Deretan 5 mobil mewah tidak bernomor polisi ini disita Kejagung dari sebuah rumah di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. 5 mobil mewah ini, saudara, diduga terafiliasi dengan Riza Khalid yang berasal dari korupsi tata kelola minyak mentah. Kejagung menduga plat nomor pada mobil sengaja dicopot untuk menghilangkan barang bukti dan tidak terdeteksi penyidik. Tidak hanya menyita mobil mewah, saudara, Kejagung juga menyita sejumlah mata uang asing milik Riza Khalid di 3 lokasi berbeda yang diduga terafiliasi dengan Riza Khalid. Sementara itu, Kejagung juga telah memanggil Riza Khalid dalam pemeriksaan pada tanggal 4 Agustus, namun ia mangkir. Kejagung memastikan akan mengeluarkan DPO atau Red Notice untuk Riza Khalid. Setelah meninggalkan Indonesia sejak Februari 2025, Riza Khalid terdeteksi berada di Malaysia. Yang bersangkutan sampai dipanggil hari kemarin sampai tadi malam tidak ada konfirmasi kehadiran yang bersangkutan. Dan kemarin dijadwalkan pemanggilan yang ketiga. Yang jelas penyidik akan segera melakukan langkah-langkah hukum ke depannya. Ya mungkin nanti sekalian bisa melakukan penetapan DPO-nya nantinya dengan juga red notice juga. Lebih lengkap terkait dengan mobil sitaan Riza Khalid oleh Kejagung, kita ulas bersama dengan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sudirman yang juga pakar tindak pidana pencucian uang, Hipnu Nugroho, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Prof. Hipnu. Selamat petang, Mas Yasir. Ini terbaru, meskipun ini kan Riza Khalid belum juga diperiksa, tapi nampaknya Kejagung terus bergerak. Ini terbaru menyita mobil yang terafiliasi dengan Riza Khalid dari kasus tata kelola minyak mentah ini. Bagaimana menurut Anda akhirnya bisa menelusuri aliran uang dan juga pencucian uang dalam kasus ini? Iya, ini kan sudah masuk kualifikasi penyidikan. Penyidikan itu adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan barang bukti guna menentukan tersangka. Tersangkanya sudah, oleh karena itu barang bukti yang disita itu sebagai pembuktian di dalam suatu penyidikan, penuntutan, persidangan. Apa sih penyitaan? Penyitaan adalah tindakan penyidik untuk mengumpulkan barang bukti guna menentukan, tindakan penyidik untuk mengambil alih sementara. Nah, penyitaan itu tindakan barang penyidik untuk mengambil alih sementara untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Lah, kaitannya dengan kasus tata kelola minyak sudah barang tentu terkait kerugian negara. Terkait kerugian negara berarti terkait nanti uang pengganti, jumlah kerugiannya. Oleh karena itu dalam tingkat penyidikan ini, kecepatan penyidik Jaksa Agung untuk menyita aset-aset terafiliasi sangat menentukan. Karena nanti bisa diperhitungkan tentang penggantian kerugian negara. Ini jangan sampai barang-barang itu hilang atau sengaja dilenyapkan. Begitu. Nah, ini nih barang-barang hilang atau sengaja dilenyapkan. Kalau kita lihat nih pada saat disita ini plat kendaraan ini sengaja dicopot. Apakah ini juga seperti kata Anda tadi, Prof, sengaja untuk menghilangkan barang bukti ataupun jejak dari kasus ini? Lah, ini ada suatu masalah hukum dua, Mas. Kalau ini nanti sebagai barang bukti dan barang bukti itu terkait terafiliasi dengan tindak pidana dan ternyata barang bukti itu adalah nomor identitasnya dihilangkan, ini akan menjadikan obstruction of justice, menghilangkan barang bukti, melenyapkan barang bukti. Pertanyaannya, siapa yang menyelapkan barang bukti ini? Ini suatu problem hukum yang akhirnya bertambah lagi permasalahan dalam kasus minyak ini. Gitu. Oke, kemudian yang juga jadi sorotan adalah terkait dengan keberadaan dari Riza Khalid. Ini terakhir diketahui meninggalkan Indonesia di Februari 2025 dan disinyalir berada di Malaysia. Menurut Anda apa yang harus dilakukan oleh Kejagung? Apakah segera menerbitkan DPO dan juga Red Notice untuk segera membawa pulang Riza Khalid untuk diperiksa terkait kasus ini? Iya.
kita itu sistem peradilan kita adalah menganut public hearing, mendengar tersangka, mendengar terdakwa. Oleh karena itu sebagai bentuk public hearing mendengar, kewajiban jaksa penyidik untuk menghadirkan sebagai tersangka wajib. Karena itu nanti akan bisa memberikan keterangan-keterangan yang lain. Dan ini jangan sampai ada nanti in absentia, ini jangan sampai. Karena ternyata ada di Malaysia. Jangan sampai negara atau siapapun penyidik melakukan in absentia di mana seorang tersangka itu diketahui beradanya. Itu loh. Oleh karena itu bagaimanapun upayanya negara harus menghadirkan tersangka Rizal Khalid untuk ke persidangan. Sehingga Prof Hipnu sendiri juga mendesak, public hearing. maaf saya potong, sehingga Prof Hipnu sendiri juga ikut mendesak agar Kejagung ini segera menerbitkan DPO. Karena kalau kita lihat, apakah ini bisa terbilang lama, Prof? Karena kan sudah dipanggil 3 kali, mangkir. Kemudian apa yang menjadi pertimbangan dari jaksa sehingga pada udah jadi tersangka loh, ini kok tidak langsung begitu dikeluarkan DPO ataupun red notice? Ya, ini suatu problem besar ya, karena ini kan raja minyak ya. Saya kira ini tampaknya Kejaksaan Agung menetapkan suatu dua proses ya. Panggilan 1, panggilan kedua, panggilan ketiga dan sebagainya. Dan ini sebagai bentuk peradilan yang baik itu Mas. Nah, nanti kalau memang sampai ketiga tidak tahu ya daftar pencarian orang di DPO kan itu loh. Karena DPO ini yang harus kita lihat karena status DPO sudah tidak bisa melakukan pra peradilan. Takut saya kalau Kejaksaan tidak melakukan DPO bisa melakukan pra peradilan. Ini yang menjadi pertanyaannya sudah DPO atau belum? Ini problem hukum. Makanya jangan sampai ketidakhadiran Rizal Khalid itu menjadi tolak ukur, menjadi celah untuk melakukan suatu upaya-upaya hukum kepada Jaksa Agung. Ini saya kira kecepatan penyelesaian dan kecepatan untuk DPO, kecepatan mencari kejar-kejaran dengan Pak Rizal Khalid. Nah ini nih yang masih menjadi PR begitu, di mana sebenarnya keberadaan Rizal Khalid. Tapi kalau informasinya diduga berada di Malaysia, apakah menurut Anda Kejagung sendiri memang sudah berkoordinasi begitu dengan pemerintahan Malaysia untuk membawa pulang Rizal Khalid? Singkat Prof. Ya, kalau di Malaysia saya lihat dekat lah. Saya kira itu tinggal Kejaksaan Agung kerjasama Interpol kerjasama bisa. Singapura agak sulit, tapi kalau Malaysia gampang. Oleh karena itu saya kira kecepatan untuk koordinasi di antar negara Interpol untuk menghadirkan Rizal Khalid tidak sulit. Kalau hanya di Malaysia, tapi kalau di Singapura agak sulit karena sistem hukumnya itu berbeda. Di Australia juga demikian juga. Ini Baik. kecepatan supaya jangan sampai Pak Rizal Khalid keluar dari Malaysia. Begitu Mas. Baik, terima kasih. Prof Hipnu Nugroho, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sudirman sekaligus pakar tindak pidana pencucian uang telah berbagi informasi bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat Prof Hipnu. Matur nuwun.